Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah sekalian, izinkan saya melanjutkan apa yang pernah saya bahas dan saya sampaikan di pertemuan yang lalu tentang masalah ujian hidup, musibah, ibtila, ikhtibar, fitnah, yang ini merupakan suatu keniscayaan yang akan menimpa kepada kita semua. Bahkan semakin tinggi iman yang kita miliki, semakin tinggi pula nanti ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Akankah manusia itu menyangka seraya dia bisa berucap kami beriman kemudian tidak akan diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah memberikan ujian pada umat sebelum mereka ini. Falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Sebenarnya Allah ingin tahu, benar-benar ingin tahu mana di antara manusia ini yang jujur dengan keimanannya, benar dengan iman yang mereka miliki. Wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan Allah juga benar-benar akan tahu mana di antara manusia ini yang imannya hanya di mulut, tidak di dalam hati, hatinya dia mendustakannya. Jemaah sekalian, kalau begitu ada yang bertanya, kita tidak perlu menjaga iman. Justru itu lebih ujian lagi, lebih fitnah lagi. Sebab kalau kita tidak menjaga iman kita, dengan juga tidak akan menikmati sholat subuh seperti ini. Kalau kemudian kita tidak menjaga iman kita, sampai tidak nikmat lagi membaca Al-Quran. Kalau iman tidak ada dalam kehidupan kita, mungkin juga rumah tangga kita akan banyak masalah. Dan yang paling berat, kalau tidak ada iman, ya berarti syirik, ya berarti dosa, ya berarti maksiat. Maka peluang-peluang untuk mendapatkan murkanya Allah, marahnya Allah, ghadabuhu wa sakhatuhu, itu di depan mata. Alhamdulillah. Yang perlu kita perhatikan pula jemaah sekalian, bagi orang-orang beriman itu sebenarnya ketika Allah memberikan ujiannya, Allah sedang rindu kepada kita. Allah sebenarnya ingin menyapa kita.
Kenapa saya mengatakan demikian? Ada banyak hadis yang mendukung, menguatkan apa yang saya bicarakan tadi ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah idza ahabba 'abda ibtalah. Allah itu kalau sudah cinta kepada hambanya, Allah memberikan bala, memberikan ujian. Jadi sebenarnya ujian itu bentuk cintanya Allah. Allah rindu, Pak, dengan celentukan kita ini. Allah rindu dengan munajat-munajat kita ini. Allah kangen kepada kita dengan doa-doa kita. Di saat sampean menunjukkan kekerdilan kita bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak, Nabi juga mengatakan ujian yang menimpa kepada kita ini cara Allah untuk menghapus semua kesalahan dan dosa yang kita miliki. Ayo Pak, kita jujur bertanya pada diri kita sendiri, siapa di antara kita yang tidak mempunyai dosa dalam hidup ini? Dosa mata yang hampir tiap hari kita ini lirik sana lirik sini, bermaksiat melihat lawan jenis. Dosa telinga yang hampir pula tiap hari kita selalu mendengarkan gosip, omongan-omongan yang kotor, jorok, fitnah. Ya. Dosa mulut, ya Allah. Ini juga yang kadang-kadang pembicaraan kita jadi liar, tidak terkontrol, berdusta, menggunjing orang, namimah, mengadu domba, memfitnah, omongan-omongan yang jorok, yang kotor, terlalu banyak gurau, mulut jemaah sekalian. Termasuk juga dosa mulut yang kadang-kadang kita mencari rezekinya Allah kurang jelas halal haramnya masuk ke dalam mulut kita ini. Ini semua dosa. Dosa akal pikiran kita yang kadang suka mengkhayal, ngeres, ya, tulul amal, panjang angan-angan, yang kemudian lebih banyak seperti itunya daripada kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dosa. Saya belum bicara dosa tangan yang suka-suka menandatangani sesuatu tidak perlu ditandatangani. Karena di balik tanda tangan itu ada sesuatu yang menggoda kita. Dosa tangan yang menyentuh lawan jenis, dosa kaki yang melangkah ke tempat-tempat, alhamdulillah, yang dilarang oleh agama ini, dan begitu seterusnya. Nah, terus Allah memberikan ujian Pak di dunia kepada kita, bersyukurlah kita. Para ulama-ulama salaf terdahulu ketika Allah ngasih ujian, terus langsung Pak, dia mengevaluasi diri. Kalau Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, beliau mengatakan, jangankan kepada fisik saya, hatta kendaraan saya bakal ini sekalian. Kuda bukan kuda Pak, hemar bukan hemar, tapi dia bisa naik ke tempat-tempat yang sangat tinggi. Ya, atau onta atau siapa apa saja yang dia tunggangi kemudian tergelincir, jatuh, saya langsung evaluasi, pasti ini ada kesalahan yang saya perbuat. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ini ditimpa, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ada masalah menimpa kepada kita, sakit, bisnis yang bermasalah, ya, keluarga yang kadang-kadang menggoncang iman kita sehingga kita lupa untuk bertawakal kepada Allah. Ujian istri, ujian anak, ujian orang tua, termasuk juga ujian alam yang sepertinya kurang bersahabat dengan kita. Coba saya lihat, pasti ada banyak dosa yang kita buat. Kalau bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yusibul mu'min, luar biasa ini. Ma yusibul mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa adab wa husnin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu lahu min khatayahu hatta yalqa Allah ma'alahi khati'atun. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin,
Tidak menimpa bagi seorang mukmin. Apa ya? Capeknya hidup. Capek hidup ini ujian, Pak. Sampai harus laki-laki sebagai laki-laki harus keluar bekerja, berhadapan dengan orang yang tidak jelas. Kadang ketika ketularan virusnya juga capek. Kadang-kadang pulang ke rumah, Pak, tidak diapresiasi sama ibunya anak. Capek. Ya. Terus wanasabin, hammin, wanasabin, sakit. Ini ujian. Wahammin, waghammin, kegundahan, kegelisahan, kegalauan, wahuznin, kesedihan, wa'adah, gangguan, yang banyak orang mengganggu kita, ya, dan lain sebagainya. Hatta syauka yushabuha, sampai duri yang menusuk pada tangan dan kaki seseorang, illa kafarallahu lahu min khatayahu. Itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Luar biasa ini, Pak. Ini sebenarnya kalau kita pandai mengelola ini dan kita bisa berselancar, Pak, menikmati apa yang menimpa kepada kita, tersenyum kita ini. Karena langsung kita balik ke belakang, teringat akan dosa-dosa kita. Allah cinta kepada kita, untuk cintanya itu dihapus semua dosa kita. Sehingga begitu nanti kita berjumpa dengan Allah, dipanggil oleh Allah, ma alaihi khati'atun, tidak satu pun tidak sedikit pun dosa menempel kepadanya. Bersih kita ini, kembali pada fitrah. Allahu Akbar. Yang menarik lagi, jemaah sekalian, ujian yang akan Allah timpakan pada kita ini untuk orang-orang beriman. Ini, Pak, balaan hasan. Balaan hasan, Al-Anfal ayat 17. Uliyubliyal mu'minina minhu balaan hasan. Innallaha sami'un alim. Dan sengaja kami akan menguji orang-orang beriman itu dengan ujian hasanah, ujian yang baik. Tidak ada, Pak, ujian yang akan Allah timpakan kepada kita manusia orang-orang beriman ini kemudian melebihi kapasitas kita. Allah paham, jemaah sekalian. Jenengan punya kemampuan 100, biasanya Allah kasih ujian pada kita mungkin 5 atau 10. Cuma kalau pas iman lagi turun, Pak, hatta 2 nggak siap kita, jemaah. Karena kita terbiasa rehat. Tapi kalau orang beriman, dia tersenyum, jemaah sekalian, dan langsung mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin saya masih ingat betul, ujian itu ada 2. Ada ujian yang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sekedar mengulangi lagi saja. Ada ujian yang karena ulah kita sendiri, dan kemudian diiyakan oleh Allah. Dibiarkan oleh dan dibiarkan terjadi ujian itu. Kalau ujian yang menimpa kepada Allah, itu yang saya katakan tadi, itu Allah sedang mencintai kita atau Allah ingin sedang apa? Menghapus semua dosa-dosa kita. Ini sampean ayatnya sering kita dengar, Pak. Surat Al-Baqarah 155 sampai 157 itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah. Tidak perlulah saya bahas lagi ini karena bisa kemana-mana tampaknya. Karena kemarin juga sudah detail saya bahas. Ini ujian yang pada semua kita akan menimpa ini. Ujian perasaan takut, ujian perasaan lapar atau lapar itu sendiri, berkurangnya harta, bisnis bermasalah, ya, pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, terus ujian berkurangnya nyawa, meninggal dunia. Tadi jam 3 saya ditelepon sahabat karib saya yang hampir setiap umroh selalu mengajak saya, namanya Pak Awad Ghanim rahimahullah. Baru saja Pak,
Nanti akan terus ke malam setelah ini, mungkin jam 9 saya ke malam takziah. Itulah hidup. Ujian kematian, berkurangnya apa? Nyawa, artinya meninggal dunia, orang yang kita cintai, sahabat yang kita loyal kepadanya, setia kepadanya, dan satu sama lain kita saling menasihati kata Allah. Terus orang tua meninggal dunia, orang yang kita cintai ini ujian. Ya. Termasuk juga gagal panen tumbuh-tumbuhan yang berkurang, ya, dan lain sebagainya. Langsung Allah memberikan gambaran kepada kita, sudahlah ini ujianku, tidak ada jalan lain. Basyiris sabirin, tegakkan kesabaran, munculkan kesabaran, dan kabar gembira loh buat kamu yang sabar menghadapi semua itu. Tidak mau mengeluh, hanya ngeluhnya pada Allah. Tidak mau cerita pada siapapun pula, ceritanya kepada Allah SWT. Itu orang sabar begitu jemaah sekalian. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung Pak, ada salawat, ada pengayoman, ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatun, ada cinta Allah, ada kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Tidak hanya itu, orang itu nanti akan diberi hidayah, Pak. Arahan hidup yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita siap menerima semua ujian ini. Gampang saya bicara Pak. Tapi di lapangan begitu kita dibenturkan dengan bapak itu, tidak senyum kita sama orang. Kenapa Ustaz? Tidak ada apa-apa. Ketika bilang tidak apa-apa, Pak, orang semakin ingin tahu lagi jamaah. Kenapa Ustaz? Tidak ada apa-apa. Aman. Tapi wajah tidak bisa dibongkar. Susah tuh kemudian kita menunjukkan tegar sama orang itu senyum. Saya dulu pernah punya guru. Saya kuliah di Jakarta. Enggak, kuliah di Saudi. Tiap tahun saya pulang, terus kita mengadakan pertemuan. Ya Allah, sampai sekarang nggak hilang. Dia ngajar pakai papan dan asal. Kita terbiasa berhalal. Terus pas ngajar itu ada orang masih bisik-bisik karena takut mengganggu kita jemaah teman-teman pada waktu itu. Innalillahi. Iya. Terus pergi orang ini, dia lanjutin nanti sampai tuntas 2 jam. Tenang. Kita Pak yang bertanya-tanya sebagai muridnya, sebagai santri. Anak awalnya tegang terus dia nyanyi nanti. Selesai Pak. Aku pulang duluan ya katanya. Doakan. Anakku tadi dipanggil oleh Allah SWT. Putranya dipanggil dalam, terus melanjutkan gajiannya dengan tenang dan sempurna jemaah. Itu sampai sekarang tidak hilang dalam benak saya suasana seperti itu. Gimana mensikapi? Ya, itu milik Allah. Akhirnya kita Pak, dia yang tengah-tengah terus berangkat, kita sudah langsung buyar padahal masih ada materi berikutnya. Sudah untuk kita takziah sebenarnya. Itu maksud saya jemaah sekalian. Kata pada kata kalau urusan meninggal dunia ini hak Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama takunu yudrikumul maut wa kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun itu kita pasti mati. Insyaallah sampean banyak umur semua Pak ya. Banyak umur fi taatillah. Yang penting endingnya husnul khatimah, membawa iman. Ya, dan ke surga bareng-bareng insyaallah. Iya Pak, kalau hanya kita bicara dunia ini paling 70 tahun, 80 tahun ya. Lama sedikit 80 tahun. Setelah itu tinggal kita semua. Tidak ada kita bisa menikmati dunia sampai 90 tahun, 100 tahun. Tidak enak semua. Tidak bisa menikmati juga. Suruh makan tawar, milih-milih Pak. Tidak bisa lagi. Kita harus tahu diri, ayo maksimalkan. Tunjukkan kesabaran kita. Memang tidak enak Pak. Orang-orang tua, maaf. Harus nyender Pak ya, harus kena kaki, nggak enak semua. Sabar, harus sabar. Itu
Itu konsekuensi hidup. Dan alhamdulillahnya dan sampai di rumahnya Allah seperti ini. Banyak orang tua kadang-kadang di rumah tegur miring kayak gini. Ya kalau miring kayak gini zikir Pak. Terus di kursi roda kayak gini tidak bisa berbuat apa. Subhanallah. Mudah-mudahan sampean tidak pikun, sampean juga tidak stroke, jemaah sekalian, sehat walafiat dan mati masuk surga bersama-sama. Iya Pak, kita harus minta pada Allah Subhanahu wa taala. Harus serius di bagian seperti ini. Ini semua butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Oke. Nah yang kedua, sebagaimana saya janjikan kemarin, ada lagi Pak ujian yang kedua, ujian karena ulah kita manusia ini. Ya, kalau bahasa Al-Quran itu zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya alam ini apa namanya? Daratan, zahara al-fasad fil barri di daratan wal bahri di lautan. Bima kasabat karena ulah tangan manusia aydin nas. Ini Pak banjir bandang. Jangan menyalahkan hutan. Jangan menyalahkan Allah. Allah tidak ingin merusak alam ini, Pak. Allah yang menciptakan, Allah ingin merusak. Tidak masuk akal. Yang merusak siapa? Ya kita ini. Karena ulah tangan manusia, terjebaklah, terjadilah banjir. Gempa ini, kalau sampai lihat gempa ini karena alam ini dieksploitasi terus. Digali, diambil tambangnya. Ini bahkan sekarang dikeruk diambil panas bumi. Diambil panasnya. Dia ngumpet di bawah untuk berkeseimbangan, dibuka juga. Terjadilah geotermal pada tempat itu. Ya gimana alam tidak mau bergerak ya Mas? Terjadilah apa yang terjadi pada saat ini. Karena kita ulah manusia. Ulah manusia. Saya pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih juga, ini Pak tiap malam. Angin-angin ini Pak bermunajat kepada Allah. Kok nggak mau nih dia? Nggak di bumi yang kita injak ini Pak. Iya pakai speaker luar. Bumi yang kita injak ini rasanya ingin membuka diri, kemudian menghempit kita sudah mengambil tinggal hati manusia. Tidak mau bersahabat dengan kita. Ini angin. Mas, ini di sini, tunggu saya Mas. Mana bagian itu? Angin Pak, angin juga begitu. Angin, wardiyah, ini semua ingin bergerak. Kayak kaum Samud dan Ad itu bergerakkan untuk menggoyang manusia. Lautan pun itu tiap malam bermunajat kepada Allah untuk bergerak membuat gelombang tsunami pada manusia. Kata Allah, isbiri bersabar. Karena tidak semua hamba-hamba berbuat begitu. Jadi Pak, keberadaan kita semua ini Pak membuat dunia ini angkat. Betul. Jadi sampai di masjid kayak gini Pak, subuhan di masjid. Kalau masjid masih hidup, banyak orang sholat itu membuat bumi ini bersahabat dengan kita. Nah, ikhwatul iman jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita jangan sampai terlibat orang yang merusak alam ini. Karena jauhnya kita kepada Allah. Jangan sangka satu dosa yang kalian perbuat itu akan membuat dunia ini tenang ya Mas. Boleh jadi karena dosa yang kau nikmati itu menjadi penyebab alam ini tidak mau bersahabat dengan kita. Nauzubillah subhanahu. Ini yang pertama Pak, kaitan dengan kita pribadi. Terima kasih Pak. Tapi juga nanti ada ujian Pak, karena ulah manusia lain. Ulah manusia lain yang tidak suka dengan kita. Ya. Paling tidak itu kalau bahasa Rasulullah itu 1, 2, 3, 4, ada 4 manusia yang tidak suka dengan kita. Apa itu? Yang pertama, kafirun yaqtulu. Orang kafir yang selalu ingin memerangi kita. Ini ujian. As-sirat bainal haqqi wal batil
Itu perseteruan antara hak dan batil. Ini perang ideologi ini, Pak, keyakinan itu luar biasa. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela pada kita, Pak. Lihat sampean subuh-subuh masjid, tidak ada. Mana ada agama subuh-subuh masjid? Hanya di agama kita. Tidak ada. Walau di gereja, walau di sinagog. Nanti jam 6, jam 7 baru mulai zaman. Di kita ini, Pak. Ya, setengah 4 sekian menit. Ya, jam 4 kurang berapa sekarang? Kurang 44 sekarang ya, 45. Seperti itu. Bangun sampean, bahkan sebelum itu subuh sampean bangun lagi. Ini luar biasa. Agama yang mengajak umatnya supaya tidak larut dan tidur terus sebagian malam fatahajjud bihi. Suruh bangun kita jamaah sekalian. Mereka tidak suka lihat kita seperti ini, gelisah. Justru yang kita beri orang-orang macam sampean ini, walaupun sampean tidak bergerak secara politis. Nah, saudara, ini sampai hari kiamat. Nah, biasanya ya, kalau kita ini menjadi umat yang kecil, yang minoritas, itu diinjak-injak, dimak-mak, diperkosa, dibunuh, dibantai. Coba lihat Yahud, Israel, Pak. Lihat sampean lihat. Kashmir, ya, di perbatasan India itu, di Mindanao, di Patani, di Sudan Selatan, itu saudara-saudara kita Muslim, pada kopi haji dan jalan kayak memasrahkan diri, miring begini, digorok. Dalam kondisi kejang kayak gitu dilempar ke lubang. Ke lubang itu Pak, kemudian dipendam bersama-sama. Gak ada nilainya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Ini sampai hari kiamat akan terjadi suasana seperti itu. Cuma biasanya ini orang-orang seperti ini Pak, di kelompok minoritas itu akan bertahan Pak. Sunnatullahnya begitu, bertahan. Karena mereka semakin cerdas, semakin piawai menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Kayak macam saudara kita di Palestina itu. Sampai lihat Pak, nanti akan dikuasai lagi Palestina dunia. Itu firasat Nabi berbicara seperti itu. Itu perjuangan, itu ujian menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita. Oke. Yang kedua, munafik. Orang-orang munafik. Insya Allah ada di masjid ini, Pak. Ya. Kalau ada mungkin dia tidak sadar saja. Mudah-mudahan kemunafikannya, karena kemunafikan bukan i'tiqadiyun, bukan keyakinan, tapi munafik amali, munafik amal saja. Ya, kalau dalam bahasa ulama itu nifak itu ada dua, nifak i'tiqadi, munafik. Sifat nifak, sifat kemunafikan yang merupakan keyakinan, memang keyakinannya itu munafik. Ketemu Islam jadi orang Islam, ketemu orang Nasrani, Pak. Di masjid nambah khusyuk, manggut-manggut, di sana juga manggut-manggut juga. Ketemu dengan orang Buddha, orang Hindu, sama juga begitu. Itu akidahnya kepentingan, dan kadang-kadang dijual Pak, masing-masing itu. Suka mengadu domba satu sama lain. Ya. Ini tolong sampean harus ada Pak di benak sampean. Ini nifak yang seperti ini sampai hari kiamat ada, bukan hanya di zaman Nabi. Sampai turun ayat namanya surat Al-Munafiqun. Perhatikan tuh Pak. Bahkan kalau jenengan lihat dalam surat Al-Baqarah, itu langsung ketika Allah pertama kali memberikan gambaran kepada kita tentang sifat-sifat manusia di dunia ini. Muttaqin, ya, kafirun, terus munafiqun. Ya. Ulaika humul alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Disebut sifat muttaqin. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika humul
Itu cukup Pak 4 ayat. Gambaran orang apa? Orang muttaqin. Setelah itu orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Cukup 2 ayat. Karena kafir itu jelas sifatnya. Yang repot munafik. Minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Itu ada 16 ayat. Sifat orang muttaqin 4 ayat, sifat orang munafik berapa? Orang kafir berapa? 2 ayat. Orang munafik hanya ayat. Hati-hati Pak. Bunglon ini Pak. Bunglon. Dan ini walaupun kita tidak boleh Pak ya. Ngecap fulan munafik tidak boleh jemaah. Cuma harus ada kehati-hatian. Ini ujian buat kita, ujian. Mudah-mudahan tidak terjadi Pak. Biasanya sih setiap institusi seperti itu pasti ada Pak orang-orang yang unik-unik yang suka berdusta. Biasanya kan kalau bahasa Nabi itu dimulai dengan 3 sifat dulu. Ayatul munafik berapa? Salas. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada berapa? Ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau berbicara bukan hanya bohong, Pak. Tidak enak kalau tidak berbohong. Kadzdzaba. Bukan yakdzib, Pak, tapi kadzdzaba pakai fi'il madhi seakan-akan tidak enak kalau tidak berbohong. Jadi memang harus tiap hari harus apa? Harus berbohong. Ditelepon sama orang. Posisi di mana? Padahal di jalan. Lagi meeting. Meeting sama jin barangkali Pak ya. Karena terbiasa berbohong. Berbohong. Jadi bohong. Ini bohong Pak. Muqaddimah mendapatkan sifat apa? Sifat orang munafik. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbohong? Halo? Berarti sampean ada sifat apa? Naam, ada sifat munafik, tapi namanya sifat munafik amali, bukan keyakinan. Sebab kalau orang nifak sebenarnya Pak, memang akidahnya harus berbohong, senang nipu orang, membujuki orang itu senang. Alhamdulillah ya. Nah yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji selalu diingkari jemaah. Acara nikah jam 8. Datangnya 8:30. Loh, kalau semua berpikir begitu, belum mulai ini banyak jam 10 belum mulai. Hati-hati jamaah sekalian. Orang yang tidak munafik itu Pak, yang sebenarnya Pak disiplin Pak. Kalau berjanji sama orang tidak pernah mengingkari. Kalau punya utang 1 minggu ya 1 minggu Pak. 1 minggu tidak mampu bayar, didatangi orang itu bukan menjauh. Minta maaf, saya masih belum mampu bayar sesuai dengan janji. Minggu berikutnya tidak mampu lagi, datang lagi, terus begitu. Tidak menjauhi karena ini janjinya Mas, janji. Nah, bab-bab seperti ini harus kita jaga. Terus apa lagi? Wa idza tumina khana, ketika dikasih amanah dia khianat, Pak, ngemplang. Senang di atas penderitaan orang. Aduh, ini juga banyak saya bicara masalah aman, Pak. Ini yang kita takuti saat ini jemaah. Nah, ini kalau 3-tiganya ada dan dinikmati oleh orang itu, naam, orang itu sedang berada dalam suasana kemunafikan. Nanti dampaknya orang kayak gitu Pak, ketika diajak salat, wa idza qamu ila salati qamu kusala, malas. Andai kata juga mau salat, kalau banyak orang, ada banyak orang ngebut Pak. Yura'unan nas, itu pun mempertunjukkan Pak, riya, ini salat saya. Tapi kalau tidak ada orang, ngebut Pak. Hati-hati jemaah sekalian. Ini juga ujian buat kita, PR buat kita. Ya, jadi benar di tengah-tengah kita jemaah. Oke. Yang ketiga apa? Ini ujian juga. Apa itu? Al-fasiqun, orang-orang fasik. Orang-orang apa? Fasik. Muslim Pak, tapi fasik. Tahu fasik jemaah sekalian? Pelanggar agama. Muslim Pak.
Dan kalau ada kesalahpahaman dengan kita, kita dieksekusi tidak sesuai dengan kesalahan kita. Senang banyak orang. Fasik itu bisa fasik kepada Allah, melanggar aturan Allah, suka maksiat, narkoba, apa. Itu ujian kan. Minum minuman keras, zina, merusak tetangga, apa. Ini fasik. Ya, fasik yang terjadi. Termasuk juga fasik antar kita. Selalu bikin masalah dengan kita. Kalau ngomong kasar, ketus, nyelekit, senang Pak bikin masalah. Ini hati-hati. Ini juga sampai hari kiamat akan ada Pak di tengah-tengah kita. Sesama Muslim. Nah, yang keempat ini Pak, ini ujian juga Pak. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dibersihkan oleh Allah SWT. Apa itu? Mukmin tapi yahsud. Orang mukmin tapi hasad. Apa hasad ini? Hah? Apa hasad ya Mas? Iri. Dengki. Sampai tadi puncaknya Pak. Iri terhadap amal saleh yang dilakukan oleh saudaranya. Jadi kalau sampai masjid duluan Pak, besar pertama, lirik sampai sok ahli, sok suci orang ini. Ada saudaranya berangkat umroh, umroh lagi. Tiap tahun, dapat dari mana? Ini Pak. Sampai bangun rumah, punya tetangga ini Pak. Jalankan rumah, punya motor baru saja Pak. Itu 5 hari nggak bisa tidur. Memang orang iri ini Pak, nggak bisa tenang. Nggak bisa tenang. Dia tidak yakin pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mukmin loh ini, mukmin, salah Pak. Dia beriman. Ayah sujud mukmin ya Rasul, apakah orang beriman itu hasad? Nah, hasad kata Nabi ada itu. Ada Pak. Ini kalau kalangan ustaz Pak, lebih dahsyat lagi. Ustaz. Terus muncul ustaz muda lebih piawai, ganteng, enak, lebih alim. Aduh, ini pasarku habis, pasar apa? Ladangku habis ini. Hasad. Seharusnya Pak kalau melihat ada potensi anak muda, kita bersyukur. Alhamdulillah ada regenerasi. Agak ringan beban kami. Yang tua-tua itu tahu diri lah. Tahu diri. Bahkan kita rangkul. Kita kasih kanal dia. Ini kesempatan. Sekaligus kita mendapatkan pahala jariahnya. Tapi kalau hasad enggak. Memang hasad ini urusan dunia. Memang balik lagi. Dunia lagi. Yang repot lagi ya. Tidak apa-apa ya saya cerita di sini. Sampai hasad Pak. Beramal saleh bangun masjid. Gak masuk akal. Ya Allah. Ini Ustaz, kalau Ustaz masuk ke sini, fulan masuk, saya keluar. Kalau sama-sama pengen nyumbang banget itu, tapi takut sumbangan dia dilebihi sama fulan. Jadi, ya Allah. Ini tipis antara fastabiqul khairat dengan apa? Dengan mau menang-menangan, Pak. Terus gimana mau barokah, Pak? Kita suasana hidup seperti ini. Tidak masuk akal. Saya ini kan apa Pak? Sudah pada program-program apa segala macam. Nawarkan bangun sumur di daerah-daerah kering, segala macam, atau masjid-masjid terpencil yang perlu kita rehab kembali. Saya melibatkan beberapa musim. Kita tawarkan, pulang masuk nggak? Ya masuk, saya nggak jadi. Ya Allah. Kayak masuk akal. Nah, saudara sekalian, ayo hati-hati hasad. Biasanya sih kata para ulama, hasad ini sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau pengusaha sama pengusahanya, itu Pak
guru sama-sama gurunya. Ya Ustaz juga sama-sama ustaznya bahasanya. Kemana-mana. Apalagi jemaah sekalian, hati-hati. Hati-hati. Mudah-mudahan di antara kita ini semua guyup ya. Saling menguatkan. Jadi kalau sampai ngelihat saudara kita sukses, Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Kecipratan kesuksesannya pula. Daripada sampai ngelihat capek sampai. Ini ujian yang menimpa kepada kita. Sampai kapan ini? Sampai kita dipanggil oleh Allah akan ada suasana seperti ini. Saudara, silakan nanti sampai lihat satu ujian-ujian dari apa yang saya bicarakan ini, khususnya dari orang-orang kafir, orang-orang yang benci kepada kita. Al-Imran ayat 186. Seperti itu. Nah, saudara, saya ingin mengakhiri dengan sebuah hadis Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min, memang mengherankan urusannya orang beriman. Sekali lagi Pak, tinggal sampean menjaga kualitas iman kita. Hanya orang beriman saja. Bahkan disebut sama Nabi, walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak akan didapat keajaiban seperti itu hanya pada orang beriman saja. Siapa itu? Kenapa? Kata Nabi, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya baik bagi orang. In asabathu sarra, kalau ditimpa sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan, syakar, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu jadi baiknya bagi yang bersangkutan. Tapi namanya hidup ya. Wa in asabathu dharra, dan ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya sakit tadi banyak, sakit, capek hidup, gelisah, ya galau, sedih, gangguan dari luar, ya, sampai duri yang busuk, alam tidak bersahabat. Sabar, biasa, fakana khairallah. Jadi akhi, yang demikian itu jadi baik. Jadi hidup ini Pak sampai mainkan saja. Ketika sukses, apa? Bersyukur. Ketika gagal, ya sabar. Ketika sehat, bersyukur. Ketika sakit, ya sabar. Kan gitu hidupnya Mas sekalian. Ketika sampean senang, ayo bersyukur. Sedih, sampean sabar. Terus begitu. Ini hidup. Ini sepanjang kehidupan kita akan terjadi. Dan siap-siap nanti Pak, ada nanti ujian-ujian di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Mobil khusus nanti ujian yang paling berat adalah ujian keluarga. Saya belum masuk di bab ini. Ujian keluarga, ujian istri, ujian anak, ujian orang tua, ujian kakak adik, kakak adik yang salah paham dengan kita, karena tersinggung dengan istri kita. Ya, ini hati-hati jemaah sekalian. Ini ujian-ujian. Sampai kelola dengan benar, kembalikan pada aturan Allah, sambungkan silaturahim, terus seperti itu insya Allah. Allah ketika kasih ujian sama kita, Allah paham betul sampai sanggup memikulnya, sampai bisa mengelolanya. Hingga sampai bisa tidak kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan Allah membuka peluang amal saleh yang selebar-lebarnya kepada kita semua. Allah menutup rapat-rapat pintu maksiat kepada kita semua. Andai kata juga Allah akan memberikan kepada kita ujian, mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata pula kita tidak tahu Allah akan segera memanggil kita kapan, kita Allah a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma hafazna bil Qur'an. Allahumma akrimna wahdina bil Qur'an. Allahumma shfina wahfazna bil Qur'an. Allahumma saddid lana bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء برحمتك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.